Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya pada channel kami Belajar Tata Bahasa Al-Qur'an. Pada channel ini insya Allah kita akan belajar bersama kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran, mulai dari tingkat paling dasar sampai dengan nanti insya Allah kita akan mempelajari dan memahami proses penterjemahan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tata bahasa Al-Quran. Alhamdulillah, kali ini kita telah sampai pada bab yang ke-6, yaitu bab yang membahas tentang frase kata sifat atau mausuf wasifah atau mausuf sifah. Sebagai review singkat atas progres dari video-video sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan video-video yang menguraikan materi-materi sebagai berikut. Pada bab yang pertama, yaitu materi yang paling dasar, yaitu materi tentang jenis-jenis kata di dalam bahasa Arab. Pada bab yang kedua, telah dibahas tentang 4 karakter isim, di mana telah dibahas dengan detail masing-masing karakter, yaitu tentang status isim, jumlah isim, gender isim, dan juga identitas isim. Pada bab yang ketiga, alhamdulillah telah dibahas juga perubahan bentuk isim, yaitu perubahan bentuk normal ke bentuk yang ringan, dan juga perubahan isim ditinjau dari segi fleksibilitas. Dan pada bab yang keempat, telah dibahas secara mendetail materi tentang kata ganti atau dhamir, yang terdiri dari kata ganti independen dan kata ganti tidak independen. Terakhir, pada bab yang kelima telah kita bahas kaidah-kaidah tentang frase, yaitu frase kepemilikan atau frase idhofah. Selanjutnya, pada video kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting dan yang sangat banyak digunakan di dalam Al-Quran, yaitu frase kata sifat atau frase mausuf wasifah atau juga disebut dengan frase mausuf sifah. Frase kata sifat adalah jenis frase yang kedua dalam kaidah tata bahasa Al-Quran. Sebelumnya telah kita bahas bersama frase idhofah. Setidaknya terdapat 3 jenis frase yang lain yang perlu kita pelajari, yaitu frase kata depan atau jar majrur, kemudian frase harf nasb, terus yang terakhir insya Allah kita juga perlu mempelajari frase ismul isyarah atau frase yang menggunakan kata penunjuk. Insya Allah semua akan kita pelajari nanti pada materi-materi selanjutnya. Baik, kita mulai pembahasan tentang frase kata sifat atau mausuf sifah. Frase kata sifat adalah bentuk frase yang terdiri dari sebuah isim yang diikuti dengan kata sifat. Jadi ada isim dan ada kata sifat. Kata sifat memberikan gambaran sifat atau menjelaskan pada isim yang diikutinya. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 2 cara untuk mengungkapkan frase kata sifat. Yang pertama adalah dengan merangkai langsung kata benda dan diikuti langsung dengan kata sifatnya. Sebagai contoh adalah yang pertama, anak pintar. Yang kedua, orang kaya. Selanjutnya, bayi sehat. Terus, contoh yang lain adalah cuaca cerah. Saat mendengarkan frase-frase tersebut, berdasarkan makna dari kedua kata yang menyusun frase, kita bisa mengerti bahwa, misalnya pada contoh frase anak pintar. Kata anak menjadi kata yang diberikan gambaran sifat, dan kata pintar adalah sifat yang menggambarkan kata anak, atau biasa disebut dengan anak yang pintar. Cara kedua untuk mengungkapkan frase kata sifat adalah dengan menambahkan kata yang setelah kata benda yang disifati, kemudian diikuti dengan kata sifatnya. Berikut adalah contoh frase kata sifat dengan menggunakan kata yang. Contoh-contoh ini
menggunakan contoh yang baru saja kita sampaikan. Yang pertama, anak yang pintar. Kemudian, orang yang kaya, bayi yang sehat, dan cuaca yang cerah. Jadi, dalam bahasa Indonesia, kesimpulannya, untuk membentuk frase kata sifat atau untuk memahami frase kata sifat, kita perlu mengetahui makna kosakata dari kata-kata dalam frase kata sifat. Kita perlu mengetahui makna kata yang disifati dan kita perlu mengetahui makna kata yang mensifatinya. Lantas, bagaimana penerapan kata sifat di dalam kaidah bahasa Arab atau bahasa Al-Quran? Apakah kita juga harus mengetahui makna-makna kata yang terkandung dalam frase kata sifat? Mari kita bahas bersama. Di dalam bahasa Arab tidak dikenal kata bantu yang untuk mengungkapkan frase kata sifat. Frase kata sifat dibentuk dengan menerapkan kaidah-kaidah tertentu. Kaidah tersebut diantaranya, kata yang disifati atau kata yang akan dijelaskan disebut dengan mausuf. Dan kata yang menjelaskan atau yang memberi sifat disebut dengan sifah. Sehingga frase kata sifat biasa disebut dengan mausuf wa sifah atau mausuf sifah. Dari contoh dalam bahasa Indonesia di atas, untuk frase misalnya cuaca cerah, mausufnya adalah cuaca dan kata cerah adalah sifatnya. Kata cerah memberikan gambaran terhadap cuaca. Cuaca cerah artinya cuaca yang cerah. Jika di dalam bahasa Indonesia, untuk mengetahui apakah sebuah frase termasuk dalam frase kata sifat, kita harus mengetahui arti kosakata. Tadi sudah dijelaskan. Sedangkan di dalam bahasa Arab, kita bisa mengetahui jenis-jenis frase tanpa mengetahui arti kosakata yang membentuk frase, namun kita bisa mengetahui dengan melihat tanda-tanda yang melekat pada kata atau pada frase tersebut. Sebagai contoh dan juga sebagai review atas materi yang sebelumnya, yaitu materi bab frase idhofah, berikut diberikan 2 contoh frase. Yang pertama adalah frase rumah mewah dan yang kedua adalah frase rumah budi. Kita bisa membedakan rumah mewah adalah frase kata sifat yang artinya rumah yang mewah. Dan kita bisa mengetahui bahwa rumah budi adalah frase kepemilikan yang artinya rumah milik budi. Cara membedakan dan mengetahui kedua frase tersebut harus dengan memahami arti kata rumah, arti kata mewah, dan arti kata budi. Namun pada bahasa Arab berbeda, teman-teman. Perhatikan contoh frase yang diambil dari surat Al-Fatihah ayat kedua berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada ayat ini terdapat frase rabbil alamin. Kata yang pertama adalah Robbi, kata yang kedua adalah al-alamin. Kita dapat memahami jenis frase ini tanpa mengetahui arti kosakata dari masing-masing kata dengan cara menganalisis tanda-tanda pada masing-masing kata. Mari kita lakukan analisis untuk mengetahui frase Robbil Alamin adalah frase apa. Kata yang pertama adalah kata Robbi. Kata ini termasuk isim ringan dan tidak diawali dengan alif lam atau al. Sesuai dengan kaidah yang kita pelajari sebelumnya, isim ringan yang tidak diawali dengan alif lam, dia dapat berperan sebagai mudhof. Syarat dia berperan sebagai mudhof jika kata ini diikuti dengan ism majrur. Jadi harus kita periksa apakah kata al-alamin adalah ism majrur. Kata al-alamin adalah ism yang diakhiri dengan akhiran ina. Sesuai dengan yang sudah kita pelajari bersama, akhiran ina menandakan bahwa ism tersebut adalah ism jamak yang bisa berstatus nasab dan juga bisa berstatus jar. Jadi kata al-alamin itu dapat dipastikan bahwa dia berstatus jar karena didahului oleh kata Robbi.
di mana Robbi membutuhkan isem majrur. Maka langsung dapat kita simpulkan bahwa Robbil Alamin adalah frase idhofah. Analisis ini membuktikan bahwa kita tidak memerlukan untuk mengetahui arti kata Robbi dan arti kata Al-Alamin. Dengan mengetahui tanda-tandanya, kita sudah bisa menentukan bahwa frase Robbil Alamin adalah frase idhofah. Lantas bagaimana caranya untuk mengetahui frase kata sifat? Apakah kita juga bisa mengetahui frase kata sifat tanpa harus mengetahui makna kata-katanya? Jawabnya adalah bisa. Mari kita lanjutkan pembahasan kaidah-kaidahnya. Berikut adalah kaidah-kaidah tata bahasa dalam frase mausuf sifat. Yang pertama, mausuf dia harus diucapkan lebih dahulu dan hanya terdiri dari satu kata. Selanjutnya kaidah yang kedua adalah tentang sifah. Sifah adalah kata sifat yang menjelaskan mausuf. Kaidahnya adalah sifah diucapkan setelah mausuf. Selanjutnya, sifah harus memiliki 4 properti yang sama dengan mausuf. Ini adalah kaidah utama dari frase kata sifat. Saya ulangi, sifah harus memiliki properti yang sama dengan mausuf. Mari kita perhatikan pada contoh berikut. Contohnya adalah pada surat Al-Fatihah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Pada ayat ini terdapat frase kata sifat yaitu as-siratal mustaqim. Atau kalau dibaca sendiri-sendiri, as-siratal al-mustaqimah. Dari kaidah kata sifat yang baru saja kita sebutkan, bahwa sifah harus memiliki properti yang sama dengan mausuf. Maka kita harus mengetahui properti masing-masing kata sebagai berikut. Yang pertama adalah kata as-sirata. Kata ini berakhiran fathah, jadi statusnya nasab. Atau dia disebut dengan isem mansub. Kata ini jumlahnya tunggal. Analisisnya adalah kata ini tidak menunjukkan tanda-tanda dual atau ganda, yaitu tanda-tanda akhiran ani, aini, tani, taini. Dan kata ini tidak menunjukkan tanda-tanda jamak, yaitu una, ina, atun, atau atin. Kemudian yang ketiga, kata ini tidak menunjukkan tanda-tanda akhiran feminin, seperti tak marbutah. Maka tanpa memahami arti kosakata, kesimpulan sementaranya adalah kata ini adalah maskulin. Selanjutnya yang terakhir, kata ini diawali dengan alif lam atau al. Maka kata ini adalah beridentitas ma'rifah. Kemudian kita periksa kata al-mustaqimah. Kata ini berakhiran fathah, jadi statusnya nasab, sama dengan kata as-sirata. Kedua, sama dengan pola analisis sebelumnya, kata ini tunggal. Berarti kata ini memiliki jumlah yang sama dengan as-sirata. Yang ketiga, kata ini tidak menunjukkan tanda akhiran feminin. Kesimpulan sementara, kata ini termasuk maskulin. Dan hal ini sama dengan kata as-sirata. Terakhir, kata ini diawali dengan alif lam atau al, maka kata ini juga beridentitas ma'rifah atau sama dengan kata as-sirata. Kata as-sirata dan al-mustaqimah memiliki 4 properti yang sama, yaitu berstatus nasab, jumlahnya tunggal, gendernya maskulin, dan identitasnya ma'rifah. Jadi, frase as-siratal mustaqim adalah frase mausuf sifah. Analisis ini sama membuktikan bahwa kita tidak perlu mengetahui arti as-sirata dan arti al-mustaqimah untuk mengetahui bahwa frase ini adalah frase kata sifat. Pemahaman arti kosakata memang sangat penting, tapi minimal dengan melihat tanda-tandanya kita bisa memahami frase ini as-siratal mustaqim adalah frase kata sifat, bukan frase idhofah atau frase yang lain. Berikut adalah jalan pintas atau shortcut untuk menduga frase kata sifat atau frase ma'rifah. Terdapat 2 tanda yang mudah sekali diketahui dalam frase kata sifat, yaitu tanda status
dengan memperhatikan akhir kata atau akhiran bunyinya seperti apa. Dan yang kedua, dengan melihat tanda identitasnya, dengan memperhatikan awalan kata apakah terdapat alif lam atau tidak. Ini adalah salah satu clue atau shortcut untuk mengenali apakah sebuah frase termasuk dalam frase mausuf sifah. Berikut adalah contoh frase mausuf sifah yang mudah dikenali di dalam Al-Quran. Dari bunyinya dan dari tanda-tandanya kita mudah mengenali bahwa ini adalah frase kata sifat. Yang pertama sudah kita sebutkan tadi, as-siratal mustaqim. Keduanya berakhiran fathah dan berawalan alif lam. As-siratal al-mustaqim. Kemudian yang kedua adalah al-yaumil akhir. Frase ini banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran sampai 23 kali. Keduanya berakhiran kasroh dan berawalan alif lam. Al-yaumi al-akhiri. Contoh yang ketiga adalah darul akhirah. Frase ini disebutkan 6 kali di dalam Al-Quran. Keduanya berakhiran domah dan juga berawalan alif lam. Ad-daru al-akhiratu. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah al-masjidil harami. Frase al-masjidil haram disebutkan 15 kali di dalam Al-Quran. Keduanya berakhiran kasroh dan juga berawalan alif lam. Al-masjidi al-harami. Kemudian contoh yang terakhir adalah contoh frase kata sifat yang tidak diawali dengan alif lam, yaitu pada Quran surat Yunus ayat 25. Sirotim mustaqimi. Keduanya berakhiran kasrah tanwin dan tidak diawali dengan alif lam. Sirotim dan mustaqimin. Untuk mengetahui lebih detail contoh-contoh kata sifat di dalam Al-Quran, silahkan teman-teman kunjungi blog The Quickest Way to Al-Quran, Quickest Way to Quran.blogspot.com yang dikelola oleh Bapak Fazlul Haq. Beliau adalah tenaga pengajar bahasa Inggris di Public College and Kurigram di bawah Ministry of Education di Bangladesh. Pada blog beliau tersebut dikhususkan membahas penggunaan kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran. Barakallahu fiih. Baiklah, kita lanjutkan dengan kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga adalah antara mausuf dan sifah dapat disisipi kata yang lain. Mari kita perhatikan contoh di dalam surat Al-Fatihah ayat 2 dan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Pada ayat yang kedua terdapat kata Allahi. Properti kata Allahi adalah jar karena berakhiran kasroh, tunggal karena Allah memang maha tunggal, maskulin karena Allah merepresentasikan dirinya dengan sifat maskulin, dan ma'rifah karena sesuai kaidah tata bahasa, nama zat adalah ma'rifah. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya sudah kita kenali. Pada ayat yang ketiga terdapat kata Ar-Rahmani. Kita periksa properti kata Ar-Rahmani. Propertinya adalah 1. Jar karena berakhiran kasroh, tunggal karena tidak terdapat tanda ganda dan tanda jamak. Ketiga, gendernya maskulin karena tidak terdapat tanda-tanda akhiran feminin. Keempat, ma'rifah karena diawali dengan alif lam. Dari analisis properti isim, maka dipastikan kata Ar-Rahmani sifat dari kata Allahi, karena keduanya memiliki properti yang sama, walaupun keduanya dipisahkan oleh frase Rabbil Alamin. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa mausuf dan sifah bisa dipisahkan. Hal ini berbeda dengan frase idhofah. Frase idhofah antara mudhof dan mudhof ilaihi tidak boleh dipisahkan. Selanjutnya kaidah yang keempat. Mausuf atau kata yang disifati dapat disifati oleh lebih dari satu sifah, atau sebuah mausuf dapat memiliki sifah lebih dari satu. Melanjutkan analisis pada kaidah ketiga, yaitu pada contoh yang sama, surat Al-Fatihah
ayat 2 dan 3, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Pada ayat ketiga terdapat kata Ar-Rahimi. Setelah diperiksa, kata Ar-Rahimi memiliki properti, dia berstatus jar, dia tunggal, maskulin, dan juga ma'rifah. Properti ini ternyata sama dengan properti kata Allahi, jar, tunggal, maskulin, dan ma'rifah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata Ar-Rahimi adalah juga merupakan sifat dari kata Allahi. Hal ini membuktikan bahwa mausuf dapat memiliki sifat lebih dari satu, di mana kata Allahi memiliki sifat Ar-Rahmani dan juga memiliki sifat Ar-Rahimi. Selanjutnya kaidah yang kelima. Kaidah kelima adalah sebuah idhofah atau rangkaian idhofah pada prinsipnya atau pada dasarnya memiliki satu kesatuan makna dan dapat menjadi sebuah sifat. Mari kita perhatikan pada contoh yang sama, yaitu pada surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam ayat ini terdapat frase idhofah Rabbil Alamin. Frase ini memiliki satu kesatuan makna atau properti, yaitu untuk status jumlah dan gender ditentukan oleh mudhof atau kata Robbi, dan untuk identitas ditentukan oleh mudhof ilaihi atau kata al-alamin. Selanjutnya kita analisis kata Robbi, statusnya adalah jar karena berakhiran kasrah, jumlahnya tunggal karena tidak memiliki tanda ganda ataupun jamak, gendernya maskulin karena tidak memiliki tanda feminin. Sedangkan untuk identitas ditentukan oleh kata al-alamin, yaitu beridentitas ma'rifah karena diawali dengan alif lam atau al. Dari analisis di atas, properti idhofah Rabbil Alamin adalah jar, tunggal, maskulin, dan ma'rifah. Properti ini ternyata sama dengan properti kata Allahi. Dan posisi idhofah Rabbil Alamin berada setelah kata Allahi. Berdasarkan kaidah frasa kata sifat bahwa sifat mengikuti mausuf, maka idhofah Rabbil Alamin adalah sifat dari kata Allahi. Berdasarkan analisis kaidah kata sifat yang ketiga, keempat, dan kelima pada surat Al-Fatihah ayat 2 dan ayat ketiga, kita dapat menarik pelajaran bahwa Allah Ta'ala memiliki tiga sifat, yaitu Rabbil Alamin atau Tuhan dari segenap peradaban. Sifat yang kedua adalah Ar-Rahmani atau yang Maha Rahman atau Maha Pengasih, dan sifat yang ketiga adalah Ar-Rahimi atau yang Maha Penyayang. Selanjutnya kaidah yang keenam. Kaidah keenam adalah jika mausuf berupa isim jamak tidak beraturan atau broken plural, maka dia diperlakukan sebagai tunggal feminin. Oleh karenanya harus diikuti sifah yang tunggal feminin. Contoh kaidah ini ada dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fiha kutubun qayyimah. Frasa kata sifatnya adalah kutubun qayyimatun. Kata kutubun adalah isem jamak yang tidak beraturan atau broken plural, sehingga dia selalu diperlakukan sebagai tunggal feminin atau she yang berstatus rafa. Kemudian kata sifat qayyimatun adalah isim tunggal feminin yang juga berstatus rafa. Jadi kutubun qayyimatun adalah frase kata sifat, walaupun kutubun itu adalah jamak, tetapi di sini dia diikuti tunggal feminin. Kaidah yang ketujuh. Dalam kaidah yang ketujuh ini, kita akan mempelajari mausuf sifah yang sedikit tricky jika dilihat dari analisis bentuk akhirannya. Berikut adalah frase al-qauma adz-dzalimin atau al-qauma adz-dzalimin. Contoh ini agak tricky karena bentuk akhirannya berbeda. Jadi seolah-olah dia bukan frase kata sifat.
Mausuf atau kata al-qauma berstatus nasab karena berakhiran fathah. Sifahnya at-tolimin adalah isem yang juga berstatus nasab karena dia berakhiran ina. Keduanya diawali dengan alif lam dan keduanya adalah ternyata berstatus nasab. Kasus triki yang kedua, al-qauma seolah-olah dia adalah isem yang berjumlah tunggal karena tidak memiliki tanda-tanda jamak. Tetapi ternyata isem ini adalah isem jamak karena kata al-qaum pada materi sebelumnya telah dijelaskan ini adalah isem jamak. Kata ini dinyatakan jamak sudah dari dulu oleh orang-orang Arab. Kaidah ini menjadi bahasan terakhir di dalam materi frase kata sifat. Demikianlah video ini kami akhiri. Alhamdulillah kita telah selesai membahas bersama kaidah tentang frase kata sifat. Frase yang sangat penting untuk memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran. Semoga video ini bermanfaat, khususon buat kami, dan juga semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua materi dan dokumen yang kami sertakan dalam video ini silahkan di-download dan di-share untuk kepentingan amal jariah kita semuanya. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kami mempersiapkan materi dan juga menyampaikan materi. Mohon koreksinya jika terdapat kesalahan, supaya ke depan dapat kita koreksi dan supaya channel ini menjadi semakin lebih baik dalam menyampaikan kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.